قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan dua cara atau dua metode yang digunakan oleh kafir Quraisy untuk melawan dan melemahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama yang mereka gunakan adalah menyerang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerang sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, metode yang mereka pakai adalah penyerangan secara maknawi, yaitu ingin menjatuhkan mental Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tidak lagi berdakwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Nabi terus berdakwah dan tegar di atas dakwahnya. Buktinya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam memilih satu rumah dari seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu untuk dijadikan sebagai markas di dalam membimbing, mengarahkan dan menguatkan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepadanya, yang jumlahnya kurang lebih 60 orang. Di rumah atau di Darul Arqam, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah sahabat-sahabat beliau. Namun kita tahu bersama teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bertubi-tubi penyerangan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berhenti. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sahabat-sahabat satu persatu mulai disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab ini, dari sahabat Ammar bin Yasir, keluarganya disiksa, orang tuanya dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, sahabat-sahabat yang lainnya disiksa, ditindas, sehingganya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat, menawarkan kepada sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Habasyah demi menjaga keimanan mereka, agar mereka mendapatkan ketenangan di dalam menegakkan Islam, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah di malam yang berbahagia ini, di tempat yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid. Pembahasan tentang hijrahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah di halaman 180. Kita sudah ambil hikmah-hikmah dari pembahasan Darul Arqam ya, sudah? Oke, jadi kita akan masuk pembahasan baru tentang hijrahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah
negeri yang dimana ditegakkan keadilan di dalamnya. Dan inilah hijrah yang pertama di dalam Islam, di mana sahabat-sahabat Nabi SAW pergi untuk mencari ketenangan di dalam menegakkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diungkapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah seorang sahabiyah yang pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Lamma nazalna ardal Habasyah jawarna biha khairu jarin an-Najashi, amanna ala dinina wa abadna Allah Ta'ala la nu'dha wa la nasma' syai'an nakrahuhu." Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau berhijrah ke Habasyah, beliau mengatakan, tatkala kami tinggal di negeri Habasyah, di situ kami mendapatkan teman-teman yang baik di bawah perlindungan seorang raja Najasyi. Beliau katakan, la nu'dha wa la nasma' syai'an nakrahuhu. Di negeri inilah kami tidak mendapatkan penyiksaan, kami tidak dicela, kami tidak dicemooh, dan kami tidak mendengarkan hal-hal yang membuat kami benci. Nah, inilah penting teman-teman sekalian, yang dicari oleh sahabat-sahabat adalah ketenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi di Habasyah ini, Habasyah di Afrika ya, itu Ethiopia. Di Ethiopia, di benua Afrika, di sini ada seorang raja, yang raja ini pun masuk Islam, seorang yang masuk Islam walaupun keislamannya disembunyikan. Nah, Nabi SAW ketika melihat dahsyatnya penyerangan orang-orang Quraisy kepada beliau dan sahabat-sahabat beliau, maka beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau SAW, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, sekiranya kalian pergi ke negeri Habasyah, fa inna biha malikan la yudlamu ahadan indahu, karena sesungguhnya di negeri Habasyah ini terdapat seorang raja yang tidak ada satupun orang yang dizalimi di sisi beliau. Wahiyya ardu sidkin, dan dia adalah negeri yang ditegakkan keadilan di dalamnya." Nah, mungkin salah seorang di antara kita akan bertanyakan, muncul pertanyaan, kenapa Nabi SAW memilih Ardul Habasyah, negeri Habasyah, sebagai tempat hijrahnya sahabat-sahabat beliau? Kenapa bukan diarahkan ke Madinah saja, ke Yathrib ketika itu? Kenapa? Karena walaupun raja ini, Raja Najasyi ini bukan seorang yang memeluk Islam, walaupun dia masuk Islam, beliau adalah orang yang beragama Nasrani, tapi beliau orang yang bertauhid. Ya, orang yang bertauhid. Ya, makanya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, dan mereka tidak akan dizalimi di tempat tersebut. Kalau Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat itu untuk hijrah ke Madinah, ke Yathrib ketika itu, di Yathrib itu, di Madinah itu ada dua suku yang besar, suku Aus dan suku Khazraj. Dan dua suku besar ini semuanya musyrikin. Kalau Nabi arahkan mereka ke Yathrib untuk hijrah, maka tentunya mereka tidak akan mendapatkan pembelaan dari dua suku yang besar ini. Artinya mereka akan lebih memiliki berpihak kepada orang-orang Quraisy. Kalau di Habasyah tidak. Walaupun dia Nasrani, dia tetap menegakkan keadilan. Makanya Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat beliau untuk hijrah ke Habasyah. Taib, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan baca dari kitab ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Beliau mengatakan, setelah Rasulullah SAW melihat apa yang menimpa para sahabatnya
dari siksaan, sementara beliau mendapat perlindungan yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari pamannya Abu Talib. Nah, ini juga jawaban dari mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi tidak ikut berhijrah? Nabi cuma perintahkan sahabat-sahabat pergi ke Habasah, lantas Nabi kenapa cuma menetap di Mekah, tidak ikut bersama sahabat? Nah, kita tahu sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi SAW ketika itu, mereka dari suku yang lemah, tidak punya kekuatan, makanya mereka disiksa. Di antaranya siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Itu dari suku yang lemah, tidak punya kekuatan, makanya mereka disiksa, dibunuh. Nabi tidak. Nabi kuat. Nabi dari kabilah yang terpandang, dari suku yang terpandang, dan beliau ada pamannya Abu Talib yang berada di garda terdepan di dalam membela Nabi SAW walaupun tidak beriman kepada Nabi. Kemudian Nabi harus di Mekah. Kenapa? Berdakwah. Nah, Nabi ingin selamatkan keimanannya siapa? Sahabat-sahabat beliau. Itu jawabannya. Kenapa Nabi tidak ikut hijrah ke Habasyah? Karena beliau mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib, dan beliau merasa tidak mampu melakukan perlindungan bagi mereka, bagi sahabat-sahabat Nabi. Pada saat itulah beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang tidak ada satupun dari rakyatnya yang terzalimi, dan bumi itu adalah bumi yang aman. Tinggallah kalian di sana hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kalian dari apa yang menimpa kalian. Dan kita tahu bersama teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah itu jumlahnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 11 laki-laki, 4 perempuan. Ada yang mengatakan 12 laki-laki, 11 laki-laki, 5 perempuan. Ada yang mengatakan 12 laki-laki, kemudian 4 perempuan. Ala kulli hal jumlah mereka sedikit. Dan mereka tidak tinggal lama di mana? Di Habasyah, negeri Habasyah. Ya kurang lebih ada 3 bulan mereka tinggal di Habasyah. Kemudian terdengar isu sampai ke Habasyah bahwasanya pembesar-pembesar kafir Quraisy itu sudah beriman kepada Nabi SAW, sehingganya Mekah itu aman. Jadi sudah aman, mereka bisa menegakkan Islam di situ. Makanya mereka balik lagi ke Mekah. Setiba di Mekah ternyata isu itu tidak benar, hoax. Justru apa? Orang-orang Quraisy menjadi-jadi lebih keras menentang dakwah Nabi SAW. Akhirnya sebagiannya yang sudah tiba di Mekah masuk ke Mekah, yang lainnya di perjalanan dengar itu tidak benar, balik lagi ke Habasyah. Maka terjadilah hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah. Ini lebih banyak lagi yang pergi hijrah ke Habasyah. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, disitulah para sahabat Rasulullah SAW berangkat menuju bumi Habasyah, menjauh dari fitnah dan mencari perlindungan dari Allah demi agama mereka. Itulah hijrah pertama di dalam Islam. Di antara yang hijrah dari mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya dari sahabat-sahabat ya. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Masya Allah, mereka tinggalkan harta mereka, keluarga mereka. Abu Hudzaifah, Utbah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahla binti Suhail bin Amr, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan istrinya Ummu Salamah. Ini yang akan menjadi siapa? Istrinya Nabi SAW. Beliau yang menceritakan kepada kita apa yang beliau lihat di negeri Habasyah, yang beliau ceritakan kepada Nabi SAW tentang orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Ummu Salamah lihat di negeri Habasyah. Itu kemudian diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi katakan mereka itu seburuk-buruk manusia. Makanya kita sudah sebutkan bahwasanya
di antara perkara yang menjadikan seseorang itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian di antaranya juga orang yang mendapatkan hari kiamat itu seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia itu orang yang mendapatkan apa? Hari kiamat. Dan seburuk-buruk manusia itu orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Mereka para sahabat meninggalkan Mekah menuju Syuaibah. Syuaibah ini sebuah tempat di mana kapal merapat untuk berlabuh. Sekarang lokasinya ada di bagian selatan Jeddah, sekitar 68 km. Ada yang menaiki kendaraan dan ada yang berjalan kaki. Dan Allah memudahkan mereka dengan kedatangan 2 perahu kapal. Begitu mereka sampai di pelabuhan, mereka berkata, kami sampai di Habasyah dan hidup dengan tenang. Ini ucapannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kami bebas beribadah dan menyembah Allah tanpa rintangan. Kami tidak mendapatkan gangguan dan kami tidak mendengar kalimat-kalimat, kata-kata yang membuat kami tidak senang. Kejadian ini pada tahun kelima dari kenabian. Tidak lama kemudian, yaitu setelah sebulan lebih, mereka kembali lagi ke Mekah. Gangguan dari orang-orang pasca pulangnya umat Islam dari Habasyah semakin menjadi. Hal yang menyebabkan Rasulullah SAW kembali memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Hal yang menyebabkan Rasulullah SAW kembali memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, itu yang membuat mereka diperintahkan lagi kembali untuk berhijrah. Jadi tadi yang saya sampaikan, jadi yang tinggal di Habasyah ini yang sekitar 12 orang dari kalangan sahabat dan 4 orang dari kalangan wanita. Jadi mereka mendengarkan bahwa kota Mekah sudah aman, pembesar-pembesar Quraisy sudah beriman, jadi mereka balik lagi. Ternyata hoax. Maka Nabi SAW kembali memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Itu jumlahnya sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. Tatkala Quraisy mengetahui hijrah yang kedua ini, pada saat itulah mereka mengirim beberapa orang yang terbaik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Dua-duanya ini seorang sahabat, tapi ketika itu belum masuk Islam. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini 2 orang yang cerdas. Ya, kalau bahasa sekarang juru bicaranya orang-orang Quraisy. 2 orang ini cerdas, pintar. Makanya diutus ke negeri Habasyah untuk berdialog dengan pembesar-pembesar agama Habasyah untuk bagaimana mereka bisa berdialog dengan raja ini, Najasyi ini. Supaya tujuannya apa? Memulangkan sahabat-sahabat yang hijrah di sana, dipulangkan kembali ke Mekah. Maka diutus 2 orang ini cerdas, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tapi ingat, keduanya belum masuk Islam, dalam keadaan musyrik. Abdullah bin Abi Rabi'ah itu masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Amr bin As juga tidak lama setelah penaklukan kota Mekah, beliau masuk Islam. Orang-orang cerdas, ya, karena memang agama ini ilmiah, bisa dicerna oleh akal manusia. Tatkala Quraisy mengetahui hijrah yang kedua ini, pada saat itulah mereka mengirim beberapa orang terbaik mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka juga mengirim hadiah yang bernilai tinggi untuk diberikan kepada Najasyi dan tokoh-tokoh agamanya serta para petinggi kerajaan. Setelah mereka sampai dan bermaksud menemui Najasyi yang sebelumnya mereka telah berikan sogokan,
kepada pejabat dan pemuka agama dengan tujuan agar tatkala terjadi dialog, maka mereka memberikan dukungan hingga maksud untuk mengeluarkan umat Islam dari lingkungan Najasyi bisa berjalan mulus. Jadi mereka bawa hadiah-hadiah yang terbaik yang disukai oleh Raja Najasyi ketika itu dan pembesar-pembesar agama mereka. Kalau kita ya, pembesar agamanya Nasrani apa? Uskup mereka. Jadi dikasih hadiah, disogok. Ya disogok, kasih uang ya supaya bisa membantu mereka, membela mereka ketika terjadi dialog antara raja ini Najasyi dengan Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, supaya pembesar-pembesar agama ini bisa mendukung, membenarkan apa yang mereka sampaikan supaya sahabat-sahabat dipulangkan. Dan namanya sogok kan di dalam Islam diharamkan toh, sebab Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Jadi Nabi itu jadi Allah Subhanahu la'anallah, Nabi SAW bersabda la'anallah ar-rashi wal murtashi. Jadi Allah itu melaknat orang yang memberi suap dan orang yang disuap. Jadi dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disogok. Tapi Najasyi ini Masya Allah orang yang tidak mudah terpengaruh, dihasut, tidak. Jadi terjadi dialog. Hanya saja sikap Najasyi ternyata tidak semudah itu dalam menerima masukan. Dia menginginkan agar semua yang terlibat dalam masalah itu dipertemukan untuk mendengar alasan masing-masing. Karena awalnya terjadi dialog dengan siapa? Dengan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Belum ada sahabat-sahabat lain. Tapi Raja Najasyi ini tidak mau. Beliau ingin dengarkan juga dari pihak orang-orang beriman. Dan juru bicara mereka siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ini juga sahabat yang cerdas, yang luar biasa pintarnya. Jadi jubirnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Maka Najasyi bertanya kepada umat Islam, agama baru apa yang kalian anut yang menyebabkan kaum kalian terpecah dua? Kalian tidak masuk ke dalam agama saya dan juga tidak masuk ke dalam salah satu dari agama yang ada. Jadi ketika itu kan Amr bin As mengatakan faraqa, mereka ini meninggalkan agama kaum mereka dan tidak juga masuk kepada agamamu wahai raja. Itu yang menjadi raja itu bertanya-tanya, apa sebenarnya agama kalian? Di sini Ja'far mengatakan, wahai paduka raja, dulu kami adalah masyarakat yang hidup dalam kejahilian. Kami menyembah patung, memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahmi. Ini kejelekan-kejelekan yang dilakukan di masa jahiliyah. Mengganggu tetangga, yang kuat di antara kami memeras yang lemah. Kondisi ini terjadi atas kami hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal, ya, dari nasabnya, keturunannya, kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan meninggalkan apa yang telah nenek moyang kami lakukan seperti menyembah berhala dan batu dan seterusnya. Jadi itu ucapan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan seorang Najasyi. Dialog terus berlangsung antara Najasyi dan para sahabat hingga berakhir dengan kegagalan misi dan tipu daya Quraisy dalam memulangkan umat Islam. Utusan itu kembali ke Mekah dengan kecewa dan umat Islam semakin mendapatkan perlindungan yang kuat. Jadi akhirnya gagal dialog tersebut. Tapi dialog ini panjang sebenarnya teman-teman sekalian. Karena saat itu sebelum raja ini membenarkan apa yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena raja ini bertanya kan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Maka tadi sebagaimana disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, lantas raja ini cuma mengatakan
kepada Ja'far bin Abi Talib, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'? Adakah sesuatu yang dibawa oleh nabimu? Maka Ja'far bin Abi Talib mengatakan, na'am. Lantas Raja Nazi mengatakan, faqra'uhu alayya. Jadi apa yang dibawa oleh nabi kalian itu? Coba bacakan kepadaku. Lantas Ja'far bin Abi Talib cuma membaca surat Maryam. Dibacakan surat Maryam sampai selesai, yang menjadikan Raja Najasyi itu menangis, dan uskup-uskupnya pun menangis ketika mereka mendengarkan bacaannya Ja'far bin Abi Talib surat Maryam. Antum tahu isi surat Maryam toh? Bercerita tentang siapa surat Maryam ini? Ya. Pertama tentang siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana seorang wanita, ya, seorang ibu yang tidak bersuami tiba-tiba memiliki anak. Ya. Kemudian surat Maryam ini juga bercerita tentang siapa? Tentang Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya yang mandul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan anak kepada mereka di umur yang sudah sangat tua. Dan wanita yang memang sudah tidak diharapkan lagi untuk hamil, tapi bisa mengandung istrinya. Nah, itu yang membuat Raja Najasyi itu menangis, ya, dan dia pun masuk Islam. Walaupun keislamannya disembunyikan. Radhiyallahu taala anhu. Itu yang menyebabkan Najasyi tidak memulangkan sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman sekalian, kita akan baca hikmah. Apa hikmah yang bisa kita petik? Pertama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah dengan baik dan tenang di Mekah disebabkan gangguan yang datang dari tokoh-tokoh Quraisy. Hal ini memaksa mereka untuk meninggalkan sanak keluarga dan tanah air. Hal ini memaksa mereka untuk meninggalkan sanak keluarga dan tanah air demi sebuah akidah. Berat teman-teman sekalian meninggalkan tanah air, keluarga. Berat. Tapi itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hijrah itu berat. Makanya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hijrah ini di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-58 dan ayat yang ke-59, Allah Jalla wa ala berfirman, walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma qutilu aw matu, kemudian mereka dibunuh atau mereka wafat, meninggal dalam hijrah mereka, Allah Jalla wa ala tegaskan, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka rizqan hasanah. Apa rizqan hasanah itu? Ulama tafsir menjelaskan rizqan hasanah itu adalah balasan yang terbaik, rizki yang terbaik di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka hijrah ke Habasah itu terdapat isyarat dari Al-Qur'an. Satu ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Az-Zumar, lilladzina ahsanu fil hadhi lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di bumi Allah ini, mereka mendapatkan kebaikan pula yang sama. Di akhirat nanti, di surga nanti, mereka mendapatkan kebaikan yang sama. Kemudian Allah tegaskan, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Ini isyarat Al-Quran bahwa wahai Nabi, suruh sahabat-sahabatmu itu berhijrah karena bumi Allah itu luas. Makanya setelah itu ditegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar itu maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jadi teman-teman sekalian, berat untuk berhijrah itu, meninggalkan tanah air, ya. Jika tidak, maka pilihannya adalah sebaliknya, yaitu meninggalkan akidah demi harta, keluarga dan tanah air. Akhirnya mereka memilih akidah. Mereka memilih meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi menjaga agama mereka.
Begitulah kedudukan sebuah akidah. Lihat ini bagus. Begitulah kedudukan sebuah akidah. Dia berada di atas keluarga, harta, dan negeri. Karena teman-teman sekalian, akidah ini modal utama. Dia sesuatu yang sangat berharga bagi seorang muslim dan muslimah. Akidahlah yang akan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ketika seseorang itu mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika seseorang itu berhijrah, maka hal yang pertama yang perlu dia bekali dirinya adalah bagaimana memperbaiki akidah. Sebab dengan akidah itu dia bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Dia bisa bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita belajar kitabnya Imam Ahmad, Usulus Sunnah, Usulus Sunnah. Tentang apa itu Usulus Sunnah? Dasar-dasar berakidah dan bermanhaj toh? Dasar-dasar berakidah dan bermanhaj. Itu beliau tegaskan bahwasanya akidah itu adalah perkara yang penting. Manhaj itu adalah perkara yang penting. Kita harus miliki. Sebab tidak bermanfaat semua ibadah yang kita lakukan, baik sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau akidah itu tidak benar. Tidak bermanfaat semuanya itu. Maka terus pelajari akidah, perkuat akidah. Jangan rusak akidah kita dengan hal-hal yang itu tidak membawa kebahagiaan. Apa itu tidak membawa kebahagiaan? Secuil dari kenikmatan dunia. Jangan korbankan akidah cuman untuk dapat dunia. Lihat sahabat-sahabat, dorang tinggalkan keluarga dan tanah air untuk apa? Untuk akidah. Kalau kita sekarang terbalik, dia jual akidah untuk apa? Dunia, harta. Untuk seorang wanita, perempuan, dia jual akidahnya. Nah ini kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi. Karena memang mereka adalah panutan kita. Kita belajar dari mereka. Kalau mau ambil motivasi, semangat, dari mereka sahabat-sahabat Nabi. Ya kalau kita sekarang ini, kebanyakan kaum muslimin, bahkan sebagian penuntut ilmu, dia ambil motivasi, kalimat-kalimat, semangat dari ucapan-ucapan siapa? Orang-orang kafir. Dari artis-artis Korea yang memberikan motivasi-motivasi. Padahal mereka punya panutan sahabat-sahabat Nabi. Kan begitu rata-rata sekarang. Ambil motivasi itu kan dari artis-artis Korea toh. Kan ada motivasi mereka. Nah, ini kenapa? Berangkat dari rusaknya akidah. Kita punya panutan, Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi. Usulus sunnati indana at-tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi di dalam beragama menurut kami, menurut ahlu sunnah, kata Imam Ahmad, berpegang teguh dengan jalannya sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena pertama, mereka adalah orang-orang yang Allah sudah ridhoi. Dalam surat apa? At-Taubah ayat 100. Mereka adalah orang-orang yang langsung menyaksikan wahyu turun kepada Nabi dan belajar langsung kepada Nabi tanpa perantara. Manusia-manusia yang sudah dimuliakan, yang direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang hatinya sangat lembut, yang ketika mendengarkan ayat mereka menangis. Ketika mendengarkan ayat perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka katakan sami'na wa ta'na. Ada contoh yang sering saya sampaikan, kisah seorang ini kan, wanita Ansariyah, yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang melamar untuk seorang sahabat yang sangat jelek, sahabat yang sulit kita mau bahasakan bagaimana jeleknya orang ini. Sudah orangnya kurus, pendek, hitam lagi. Jadi sulit sekali digambarkan bagaimana jeleknya siapa? Julaibib ini. Nah, tapi dia adalah orang yang apa? Sangat taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama Nabi itu punya sifat
yang apa? Raufur Rahim, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi kan, terasa berat bagi Nabi apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat itu. Jadi Nabi lihat ada sahabat yang belum menikah, dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terasa berat bagi Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Ana mau carikan akhwat dulu beliau ini. Dicarikan akhwat yang luar biasa cantiknya. Wanita yang kaya, cantiknya, itu kejaran pemuda-pemuda Madinah. Nabi berani langsung datang ke rumah orang tuanya. Nabi berlamar. Kisah yang antum sudah tahu, ma'ruf kisahnya, Julaibib. Orang tuanya kan awalnya senang tuh, oh masya Allah yang datang melamar ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bahasa kita yang sekarang ini, yang datang melamar ini ustadz ini, masya Allah. Kalau ustadz yang datang melamar tidak menolak gitu, makanya jadi ustadz antum. Itu keluarganya, bapak ibunya itu senang sekali Nabi datang melamar untuk putrinya, kan bahagia. Cuma kan Nabi katakan bukan untukku, tapi untuk sahabatku. Siapa? Julaibib. Julaibib kan sudah terkenal. Itu orang tuanya itu kan ya sulit sekali mau digambarkan bagaimana penolakan ya. Julaibib. Nah, cuman syahidnya ketika terjadi dialog antara Nabi dengan orang tuanya kan didengar oleh wanita ini. Dia panggil bapaknya, siapa yang datang? Rasulullah. Rasulullah datang melamar untuk sahabatnya. Maka katakan aku menerima lamaran tersebut. Karena Nabi yang datang ini, Nabi seorang Nabi. Tidaklah Nabi memilih kecuali pasti pasangan yang terbaik. Kan begitu. Ya. Kalau Ustadz datang tidak mungkin Ustadz pilih ikhwan-ikhwan yang yang apa? Yang kaleng-kaleng, pasti ikhwan-ikhwan yang terbaik. Gitu. Jadi kita ingin disebutkan bahwa sahabat-sahabat itu jadi panutan kita. Jadi kalau mau ambil motivasi dari sahabat-sahabat. Kalau antum ingin ambil untayan nasihat, ambil untayan nasihat dari sahabat-sahabat Nabi. Kan ada satu kitab tentang Mawaidus Sahabah kalau nggak salah. Ya, Mawaidus Sahabah kalau saya tidak salah ya. Itu kitab berisikan tentang apa? Untayan nasihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya. Alhamdulillah bisa didapatkan. PDF ada. Tapi bahasa Arab. Nasihat-nasihat dari sahabat-sahabat Nabi. Itu cukup dari mereka kita ambil nasihat-nasihat motivasi. Kenapa harus ambil dari artis-artis Korea? Yang notabene mereka orang-orang kafir. Kedua, kemudian apa yang pantas dikatakan kepada mereka sekarang yang meninggalkan negerinya untuk berhijrah ke negara kafir atas dasar kekagumannya kepada kemajuan peradabannya untuk menggais rezeki. Terbalik, kalau sahabat-sahabat tinggalkan negeri kafir ya untuk bagaimana mendapatkan keamanan, ketenangan di dalam beribadah kepada Allah. Sekarang terbalik, justru sekarang kaum muslimin kebanyakan pergi ke negara-negara kafir mengais rezeki di situ. Padahal kita katakan tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah untuk berhijrah, bersafar ke negeri kafir, nggak boleh. Apalagi tinggal di sana. Kenapa? Karena Nabi memberikan ancaman toh. Hadis riwayat Abu Dawud, kalau kita belajar tauhid, Nabi SAW mengatakan ana bari'un min kulli muslim yuqimu bainal musyrikin. Lihat kata-kata bari itu bahaya sekali teman-teman sekalian. Nabi bahasakan dengan bari, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, Nabi katakan aku berlepas diri. Ya kecuali untuk 3 perkara. Ada 3 syarat. Kalau syarat ini terpenuhi, silakan antum tinggal di sana. Pertama, lil hajah, untuk sebuah hajat.
Seperti apa antum berdakwah di negeri kafir? Butuh dakwah mereka. Antum mau berdakwah di sana, silakan tinggal di sana. Atau antum belajar ilmu dunia untuk sebuah kemaslahatan kaum muslimin. Misalkan antum belajar ilmu kedokteran, itu nantinya kan untuk kemaslahatan kaum muslimin juga. Yang kedua, boleh tinggal di negeri kafir ketika antum bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Ketika antum bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Artinya sholat tidak dilarang, wanita bercadar tidak dilarang, jenggotan tidak dilarang, cingkrang tidak dilarang. Silakan. Dan yang ketiga, antum punya apa? Akidah yang kuat, ilmu syar'i, ilmu daruri. Ilmu darurat itu ilmu akidah, yang ketika seorang muslim kalau tidak belajar, itu yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Karena Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Jadi itu ilmu daruri yang setiap muslimah harus belajar ilmu akidah ini. Dia harus kenal Allah, dia harus kenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus ketahui pembatal-pembatal keislaman. Dia harus tahu itu. Makanya belajar nawaqidul Islam. Banyak saat ini kaum muslimin lakukan pembatal-pembatal keislaman, sadar atau dia tidak sadari, banyak kita dapati seperti itu. Coba bandingkan antara hijrah mereka sahabat dengan hijrah yang dilakukan. Coba bandingkan antara hijrah mereka dengan hijrah yang dilakukan para sahabat Rasul ke negeri Habasah yang bertujuan mencari tempat yang aman untuk beribadah kepada Allah Ta'ala bersama sesama muslim, dan untuk membentuk masyarakat yang islami, hidup berdampingan secara Islam dan lingkungan yang bernuansa Islam. Kalau di negeri kafir, antum akan dipertontonkan dengan apa? Aurat pertama. Iya. Kalau di negeri muslim, lingkungan muslim, pandangan antum kan terjaga. Contoh, kita ambil negeri Saudi, Arab Saudi. Antum kalau berjalan di Arab Saudi itu, masya Allah, ini mata ini terjaga insya Allah. Karena wanitanya apa? Pakai cadar, terjaga pandangan antum. Tempat-tempat maksiat tidak dibuka, jadi enak di sana. Itu kan negeri Islam, lingkungan Islam. Antum ingin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, silakan, enak. Tapi kalau di negeri kafir, tadi antum dipertontonkan dengan pertama aurat. Ya, para wanita kau telanjang. Antum jalan ke sana ada lelaki perempuan yang berpelukan, mungkin ciuman di hadapan antum. Mungkin antum akan dapati di lorong-lorong mereka ada laki-laki dan perempuan sedang berzina. Antum cuma lihat begitu aja. Apalagi selain aurat, dipertontonkan dengan apa? Dengan kejelekan-kejelekan mereka, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Apalagi dipertontonkan dengan apa? Dengan ritual-ritual ibadah mereka, kesyirikan mereka. Nah, itu kenapa dilarang. Yang ketiga, para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasah itu telah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa seorang muslim tidak mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat non-muslim dalam hal-hal yang bertolak belakang dengan agama Islam. Justru semestinya muslimlah yang berupaya membimbing masyarakat non-muslim itu agar menjadi masyarakat yang Islami. Pelajaran ini juga berlaku pada pergaulan atau majelis pertemuan yang dilakukan oleh orang muslim dan ia menyaksikan kemungkaran di dalamnya, maka bisa jadi ia mengikuti acara yang
ada dan diam saja, sehingga ia harus melakukan upaya adaptasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah, atau ia menolak dan mengingkari hal tersebut, dan jika tidak bisa melakukannya maka ia keluar meninggalkan tempat pertemuan itu. Jadi hijrah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Habasa ini telah memberi pelajaran bagaimana sikap kita dalam berinteraksi dengan masyarakat non Muslim. Bahkan lebih dari itu, di sini terdapat pelajaran tentang sikap yang harus kita lakukan terhadap majelis pertemuan yang berisi kemaksiatan dan kemungkaran. 4. Kita selesaikan ini ya. Wih, banyak. Enggak apa. Sampai jam 9 ya. Pada peristiwa pengejaran yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada para sahabat hingga ke negeri Habasa dan upaya mereka untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah lagi, hal tersebut menjadi indikasi yang sangat jelas bahwa pertentangan antara orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidaklah hanya bersifat pribadi, tetapi merupakan permusuhan yang didasari oleh keyakinan agama mereka. Karena seandainya permusuhan ini hanya bersifat pribadi, pastilah kaum kafir tersebut akan merasa senang dengan kepergian kaum muslimin dan jauh dari pandangan mereka. Kejar sampai ke negeri Habasa, karena memang mereka ingin apa namanya? Ingin hilangkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benarlah bahwa permusuhan mereka itu berlatar belakang keyakinan agama. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbeda agama dengan Anda, ia tidak menginginkan Anda hidup dengan aman dan tentram untuk selamanya. Dimanapun Anda berada, akan tetapi orang yang bermusuhan secara pribadi dengan Anda, maka ia berharap agar Anda menjauh dari pandangannya lalu melupakan Anda. Tapi kalau orang benci dengan kita dasarnya keyakinan agama, dimanapun kita berada pasti dia akan musuhi. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho dengan antum kaum muslimin sampai kita ini masuk kepada agama mereka. Tidak akan ridho. Mereka akan berusaha bagaimana kita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berusaha inistata'u bagaimana kita meninggalkan Islam dan masuk agama mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an, kata Allah. Waddu, mereka berkeinginan, waddu law takfuruna, mereka itu berkeinginan sekiranya kalian itu kufur, kama kafaru, sebagaimana mereka kufur kepada Allah, fatakununa sawaan, sehingga kalian itu sama dengan mereka, kata Allah. Sama di mana? Masuk neraka. Jadi itu yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya teman-teman sekalian, salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, terkhusus Yahudi dan Nasrani saat ini, adalah bagaimana menjauhkan anak-anak mudanya dari apa? Dari akidah yang benar dari Islam. Kalau mereka menyerang Islam ini dengan teknologi yang mereka miliki, tidak akan mampu. Islam tetap akan berjaya. Tapi kalau mereka hancurkan Islam ini, anak-anak mudanya dengan akidah, mereka jauhkan anak-anak mudanya dari akidah yang benar, hancurlah Islam itu. Makanya kekuatan Islam itu ada pada akidah. Makanya kata Allah pada dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah sudah bersatu kita dengan apa? Dengan tali Allah, dengan akidah. Dan dalam surat An-Nur toh, ayat 55, sebagai janji Allah untuk orang-orang yang beriman, Allah akan jadikan kita berkuasa. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Itu janji Allah untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Allah akan jadikan mereka berkuasa di bumi ini. Allah akan kokohkan agama mereka. Tapi syaratnya apa?
ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Cuman itu yang Allah minta. Mereka tauhidkan aku dan tinggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau syarat ini terpenuhi, maka Allah akan jadikan kita berkuasa. Makanya akidah itu penting. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bagaimana merusak akidah anak-anak muda. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله